belum ada kegiatan itu, udara di sini segar banget. Yang paling penting buat kami itu sederhana, bisa tetap tinggal di sini, bisa tetap kerja, anak-anak masih bisa sekolah. Saya nggak ngerti soal teknologi, tapi saya ngerti kenapa warung saya sepi. Itu karena kurangnya pendaki, dan itu jadi masalah bagi saya. Setiap gunung punya cerita di baliknya. Bukan cuma soal jalur pendakian atau pemandangan dari puncak, tapi juga soal apa yang terjadi di bawah permukaannya. Kami berempat berangkat dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya kami tahu tentang geotermal? Energi panas bumi yang katanya tersimpan di bawah kaki gunung tempat kami berdiri sekarang. Jadi kami putuskan untuk jalan, merekam, dan mencari tahu sendiri. Jalur ini sudah dilewati ribuan pendaki. Tapi hari ini, kami jalan bukan cuma buat mendaki. Kami juga jalan buat mendengarkan. Setiap langkah, kabut makin tebal. Dan di balik kabut itu, ada cerita yang gak selalu kelihatan dari jalur pendakian. Indonesia punya potensi geotermal terbesar di dunia. Sekitar 40% cadangan global ada di sini. Sebagian besar berada di kawasan hutan dan pegunungan seperti yang kami lewati ini. Panas bumi ini bisa diubah jadi listrik bersih tanpa membakar bahan bakar fosil. Tapi seperti energi besar lainnya, ia datang dengan pertanyaan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang harus beradaptasi dengan perubahan itu?
zonasi, silakan untuk teman-teman yang Setelah tahu sedikit lebih banyak, pertanyaan itu nggak hilang, malah makin banyak yang muncul. Kalau panas bumi ini dimanfaatkan besar-besaran, apa yang terjadi sama hutan di sekitarnya? Semua warga yang tinggal di kaki gunung ini, yang hidupnya sudah menyatu dengan tanah dan udaranya. Geothermal bukan cuma soal teknologi. Ini soal manusia yang berdampingan dengan sumber energi itu, yang seringkali gak punya suara dalam keputusan besar yang mempengaruhi tempat tinggal mereka. Kami gak datang buat cari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami cuma ingin tahu dan ingin dengar. Mungkin yang bikin sebuah isu sulit itu bukan karena kita harus cari siapa yang paling benar. Tapi, gimana caranya kita tetap saling dengar? Tidak semua pertanyaan harus selesai hari ini, tapi memahami satu sama lain itu langkah pertama sebelum kita berani menentukan arah.